Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat dikasih, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang skema pensiunan PNS Bapak Ibu, dimana pada beberapa minggu sebelum ini sampai sekarang terjadi wacana atau pembicaraan yang menarik Bapak Ibu tentang dana pensiunan PNS, seperti bagaimana penghitungannya, kemudian mengapa sampai menjadi beban APBN, atau benarkah bisa mencapai 1 miliar dana yang akan diperoleh oleh PNS jika sudah purna tugas. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Mari kita ikuti terus. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers tentang nota keuangan dan RAPBN tahun 2023 mengatakan bahwa skema pensiun PNS yang selama ini diterapkan itu telah membebani APBN yang diperkirakan sampai mencapai 2.800 triliun Bapak Ibu. Dan ini akan menjadi beban negara pada periode jangka menengah ke depan katanya, sehingga perlu ada perubahan undang-undang untuk mengubah skema pensiun PNS yang saat ini berlaku di Indonesia. Program PNS itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. Secara umum program pensiun ini atau tabungan hari tua PNS ini itu menggunakan dua skema Bapak Ibu. Skema pertama untuk program pensiun saat ini yaitu menggunakan skema manfaat pasti dengan pembiayaan program menggunakan metode Pay as you go, di mana PNS itu memberikan iuran dana pensiun 4,75% dari gaji pokok yang diterima. Yang kedua yaitu perhitungan manfaat pensiun berdasarkan pada gaji pokok terakhir yang diterima. Saat ini pembiayaan pensiunan PNS itu seluruhnya berasal dari APBN, walaupun katanya Menteri Keuangan setiap bulannya PNS aktif masih memberikan iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok. Jadi sebagai contoh, jika Bapak Ibu misalnya bekerja sampai 35 tahun pensiun, Bapak Ibu masuk di golongan 4B misalnya pensiunnya, maka dana pensiun yang akan diterima yaitu diperoleh dari 75% dikalikan gaji pokok terakhir. Jadi misalnya Bapak Ibu golongannya 4B pensiun, maka 75% dikalikan 3.725.000 gaji pokok terakhir golongan 4B Bapak Ibu. Jadi menghasilkan 2.793.000 lebih yang diperoleh tiap bulannya Bapak Ibu. Jadi ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang lain tentunya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Bapak Ibu pasal 16, bahwa seorang pensiun PNS itu akan berhenti menerima manfaat pensiun ketika ia sudah meninggal. Selanjutnya itu bisa diberikan kepada janda dudanya dengan perhitungan 36% dari gaji pokok. Janda duda itu akan memperoleh dana pensiun itu nantinya sebesar 35% dikalikan misalnya Bapak Ibu 4B, gaji pokok terakhirnya 3.725.000, maka janda dudanya akan mendapatkan 1.341.000. Dan bahkan di aturan ini juga dana pensiun itu bisa diteruskan ke anaknya jika memenuhi ketentuan undang-undang yang ada Bapak Ibu. Nah, itu untuk
dana pensiun yang masih berlaku sampai saat ini. Kemudian bagaimana dengan skema pensiun yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan membuat formulasi akan menggantikan skema PAI-SUG ini dengan skema fully funded. Di dalam sistem fully funded ini bahwa metode pembayaran pensiun itu besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran itu dipenuhi atau diangsur bersama Bapak Ibu melalui iuran antara PNS aktif dalam hal ini dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Secara sederhana gambarannya untuk fully funded ini bahwa metode fully funded ini sama dengan menginvestasikan atau asuransi dana pensiun Bapak Ibu, kemudian dikumpulkan, dikelola oleh PT Taspen atau lembaga tersendiri yang dibuat oleh pemerintah, di mana besaran iurannya itu berdasarkan kajian dari Kementerian Keuangan itu didesain untuk kontribusinya sebesar kurang lebih 20%. Jadi jika diasumsikan 20%, maka dana yang ditanggung bersama itu adalah 10% dibayarkan oleh pemerintah dan 10% menjadi kewajiban dari PNS aktif. Jadi artinya bahwa 10% dari gaji pokok PNS aktif dan 10% dari pemerintah Bapak Ibu. Jadi misalnya ada PNS purna tugas dengan masa kerja 35 tahun ditambah gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya, dia menerima gaji sebesar 7 juta per bulan, maka 7 juta dikalikan 10% itu sama dengan 700.000 rupiah yang dipotong untuk dana pensiun, kemudian ditambah dari pemerintah 700.000 juga, maka akan didapat uang terkumpul 1.400.000 Bapak Ibu. Jika di 1.400.000 ini dikalikan 12 bulan dikalikan 35 tahun masa kerja, maka akan menghasilkan 588 juta. Jadi dana pensiun yang akan diterima nanti yaitu 588 juta oleh Bapak Ibu selama dengan masa kerja 35 tahun. Nah, jika dana investasi tersebut yang dikelola tersebut itu menggunakan perhitungan bisnis Bapak Ibu, maka diperkirakan akan terakumulasi dana itu mencapai 750 juta. Nah, berdasarkan hitungan-hitungan tersebut, bisa saja PNS yang purna tugas tersebut akan membawa pulang dana 1 miliar seperti yang cita-citakan oleh almarhum Menteri Pan-RB Bapak Cahyokumolo dahulu Bapak Ibu. Dana pensiun 1 miliar itu bukan omong kosong, tapi memang dari perhitungan. Andai kata Bapak Ibu misalnya masa kerja 35 tahun, kemudian take home pay yang diperoleh tiap bulan 9 juta, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang lain, sehingga terkumpul 9 juta. Maka kalau kita hitung dari gaji 9 juta tersebut itu 1.800.000 dikalikan 12 dikalikan 35 tahun menghasilkan 756 juta Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi keinginan almarhum Pak Cahyokumolo dahulu. Jadi masuk akal jika Bapak Ibu PNS akan mendapatkan 1 miliar untuk dana pensiun. Nah, bagaimana komentar Bapak Ibu dengan skema baru yang mungkin akan diterapkan tahun depan? Silahkan komen di kolom komentar Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu, singkat saja, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.